mobil makin keren menawan. Cermin bening refleksi terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah mobil HR-V ini sudah selesai dalam proses pengecatan. Warnanya abu-abu atau grey, kalau kode warnanya lupa lagi sahabat. Nah, di sini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara pengecatan untuk mobil grey ini atau metalik sahabat. Karena mobil metalik ini warna yang paling detail. Karena apa seperti itu? Karena dia kalau ada baret sedikit aja dia akan terlihat jelas sahabat. Beda dengan warna solid. Kalau warna solid itu kalau kita cat ada baret di lapisi clear coat itu akan tertutup. Tapi kalau untuk warna ini ketika kita clear itu akan terlihat jelas banget sahabat. Nah, untuk warna abu-abu ini sama dengan halnya dengan warna silver untuk aplikasinya, nggak ada bedanya sahabat. Bahkan warna ini juga rawan blorok seperti itu. Nah, sebelum membahas ke tema yang akan saya berikan informasi kepada sahabat ABR, tentunya dalam proses pengecatan ini kita juga mementingkan warna sahabat. Warna itu harus sama, ya bukan harus sih, ya setidaknya sama dengan bodi plastik dan bodi plat. Nah, bagaimana sih caranya? Cara yang pertama, kita bongkar, tetap kita bongkar seperti pada umumnya. Bumper kita pretel-pretelin, bagian stop lamp, headlamp, di fog lamp itu, atau kalau misalkan mobil-mobil yang ada alis kucing atau mata kucing gitu ya di belakang, misalnya di bumper itu dilepasin, baru kita tempelin seperti ini. Dan itu berlaku untuk semua mobil kecuali mobil-mobil yang enggak rawan belang seperti warna hitam misalkan. Tapi kalau hitamnya hitam metaliknya kental banget ya itu biasanya rawan juga belangnya sahabat. Tergantung warna juga sih. Tapi kalau untuk warna ini ya setidaknya wajib untuk ditempelin ketika kita ngecat sahabat. Karena kalau nggak ditempelin ya itu udah dipastikan warnanya belang seperti warna Orient. Kenapa warna Orient bisa belang itu sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Pada intinya ngecatnya nggak bareng kayak ini sahabat. Nah, selain itu, selain untuk menyamakan warna, tentunya kita juga mementingkan karet sahabat. Karet yang sudah saya bahas juga di video-video sebelumnya tentang bagaimana cara bungkus karet, bagaimana cara untuk melindungi karet supaya tidak kena cat, terutama di kaca-kaca yang permanen, kaca depan, belakang, samping depan, kanan kiri, samping belakang, kanan kiri, tergantung jenis mobilnya seperti itu ya sahabat. Entah itu Honda, entah itu Toyota, Jepangan, Eropaan, Cinaan, itu ya tetap harus kita lindungi supaya tidak terkena cat. Karena pada umumnya juga mobil-mobil lainnya itu pas kesini juga saya cek sebelumnya biar pemilik kendaraan juga tahu bahwa oh ini udah kena cat sebelumnya. Jadi ketika dicat di sini tidak ada penambahan lagi gitu loh sahabat. Di karetnya nggak, minimal itu nggak ada penambahan lagi gitu. Misalkan dibersihkan bisa nggak bisa, tapi ada biayanya karena itu susah sahabat, bersihnya susah. Kalau gampang pasti sama bengkel sebelumnya juga udah dibersihin seperti itu sahabat. Nah, setelah kita bahas masalah warna, masalah karet, nah baru aplikasi sahabat. Kalau untuk aplikasinya ini tetap sama ya, untuk prosesnya tetap kita tutup dulu bagian-bagian epoksinya, wajib kita tutup. Karena kalau nggak kita tutup dulu langsung ngajar satu bodi gitu, nanti bagian yang kalau kita mau nyamain sampai epoksinya nyutup itu bahannya nggak wajar yang digunakan, karena bahan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita gunakan gitu sahabat. Nah, jadi caranya epoksinya kita tutup dulu, habis itu setelah tertutup kita abaikan dulu kotoran, baret, bocel dan apa segalanya, baru kita tutup secara keseluruhan seperti itu sahabat.
Nah, itu dianggap satu lapis, walaupun kita berulang-ulang kali ngecatnya, itu kita anggap satu lapis. Ya, kita anggap satu lapis. Setelah itu, kita nunggu kering atau flash off atau jeda waktu. Berapa? Ya 15 menit cukup lah untuk sentuh, kering sentuh. Lalu kita pilihin lagi mana yang baret, mana yang bocel. Pasti ada namanya perbaikan. Ketika kita QC di luar spray boot seperti ini, sebelum masuk ke sini itu udah oke. Pas masuk ke dalam ruangan itu karena lampunya terang seperti ini akan lebih jelas, akan lebih terlihat. Jadi kita pilihin dulu bagian mana nih yang kurang, mana nih yang bocel, mana nih yang baret, mana nih yang penyok, mana nih yang kotor. Kita bersihin, kita amplas sampai bersih. Setelah itu anggap yang kita amplas itu bagian yang didempul lagi atau yang dipoksi. Kita tutupin lagi sampai rata. Bagian itu aja dulu sahabat, bagian itu dulu yang rata. Setelah tertutup yang kita amplas atau yang kita pilihin, baru tembak semua. Jadi entah itu berapa lapis, yang kita hitung adalah waktu kita ngecat pertama satu keliling body. Itu 2 lapis. Udah ketemu 2 lapis. Masih ada yang kurang lagi, ternyata ada bintik 1 atau 2, 3, ya kita kesrek. Terus kita tabur lagi, tapi jangan langsung diulangin lagi. Nanti cukup yang bagian itu aja, karena itu nggak perlu pendempulan, nggak perlu pengamplasan ekstra. Jadi cukup dengan 1500 bagian itu aja yang disepet-sepet. Nah setelah itu baru aplikasi drop coat. Drop coat itu menurunkan tekanan. Menurunkan tekanan itu juga banyak sahabat, dari menurunkan tekanan, dari jaraknya, dari overlappingnya. Misalkan kita aplikasi angin atau pressure yang kita gunakan misalkan 2 bar yang kita gunakan, berarti untuk drop coatnya kita turunkan menjadi 1,5 bar misalkan itu. Karena saya nggak ada regulator jadi nggak bisa memastikan, yang penting turun. Nah jaraknya misalkan 10 cm, berarti kita turunkan menjadi 15 cm. Overlappingnya yang tadinya 3/4 kita turunkan menjadi setengah tumpang tindihnya. Jadi semakin jauh jarak yang kita tembak atau kita semprot, itu berarti semakin lambat aplikasinya sahabat. Itu pasti akan semakin lambat. Karena kalau untuk prosedur atau teorinya itu kalau nggak salah ya, saya lupa ingat, itu 1200 mm per detik. Set itu sahabat. Nah habis itu selesai dalam proses pengecatan. Masih ada tugas lagi, yaitu lapisan clear coat. Nah lapisan clear coatnya ini saya menggunakan atau mengaplikasikan hingga 3 layer. Sahabat ABR juga bisa menyimaknya di video yang sudah saya tampilkan. Jadi aplikasinya hingga 3 layer, dan memang saya sengaja dari sana dari sini dan dikamerakan oleh teman saya, jadi berbeda-beda. Kalau tetap nggak percaya ya sudahlah, karena saya memperlihatkan atau memberikan informasi bukan untuk orang yang tidak percayaan, seperti itu sahabat. Nah setelah kita selesai dalam aplikasi pengecetan, proses pengecetan, jadi proses pengecetan itu ya dari ngecat sampai clear. Setelah itu ya selesai seperti ini. Jadi temanya ini yang pertama menyamakan warna yang tadinya warnanya beda-beda. Yang kedua itu bagaimana cara mengecat warna metalik. Yang ketiga itu tentang karet-karetnya. Dan yang terakhir itu ya detail prosesnya seperti ini sahabat. Dan ini mobilnya ini juga nanti doffnya juga mau dicat, jadi ini satu paket sahabat. Tetapi paketnya itu bukan paket lengkap, karena kalau paket lengkap itu ada wet lock coating di ABR. Nah itu aja tentang proses aplikasi 2 layer
setengah untuk cat dan 3 layer untuk clear coat. Seperti itu sahabat. Mungkin video saya cukup sekian saja, semoga bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.